Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat hidayah dan taufiknya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, coba kita merenung. Bulan ini adalah bulan yang seluruh umat Islam dimanapun berada, di pelosok desa, di kabupaten, bahkan di seluruh Nusantara ini, bulan ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan, bulan yang sangat sakral, bulan yang umat Islam yang selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan ini bisa kita bertemu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan diri kita, waktu kita untuk senantiasa memperbanyak zikir, doa, salat yang berkaitan dengan di bulan suci Ramadan. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat dimanapun kita berada, kita merenung bahwa tidak ada sesuatu yang secara kebetulan. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehelai daun yang jatuh dari pohon itu berkat izin Allah. Denyut jantung yang bergetar itu berkat izin Allah. Gerak tangan kita itu izin Allah. Kedipan-kedipan mata, bebik mata tak, semuanya itu izin Allah. Maka dari itu, hadirin dan hadirat dimanapun kita berada, mari kita sejenak bertafakkur dan bermuhasabah kepada Allah, bahwa mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak saudara-saudara kita yang berkeinginan sumangat nama lopo melo siruntu urar lamalange, tapi apa mesti Allah jualah yang menentukan segalanya. Maka kita dipertemukan bulan suci Ramadan ini, mari kita betul-betul memanfaatkan waktu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang suci, bulan yang penuh kasih dan sayang. Maka rugilah manusia, umat Islam khususnya, dimanapun dia berada di seluruh Nusantara. Mari kita betul-betul memanfaatkan bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat, seluruh jamaah kaum muslim dan muslimat dimanapun kita berada, melihat kondisi saat sekarang ini sangat mengkhawatirkan generasi kita. Kita berjalan di suatu daerah, kita mendengar generasi kita mengkonsumsi narkoba. Kita ke daerah lain, kita temukan juga generasi kita mengkonsumsi yang namanya narkoba. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, narkoba kalau sudah dikonsumsi, yang pasti akal sehat kita mulai berkurang. Hidup kita melayang-layang,
kita lagi tidak bisa berbuat apa-apa, badan kita kurus dan lain sebagainya. Makanya orang-orang pintar mengatakan, al-aklus salimi fi jismis salim, akal yang sehat terdapat badan yang kuat. Bagaimana kita menghasilkan generasi-generasi militan? Bagaimana kita melahirkan generasi-generasi Islam? Bagaimana kita mau melahirkan generasi-generasi yang hebat, handal, generasi harapan bangsa, kalau generasi kita itu teracuni dengan narkoba? Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Dan yang paling terpenting adalah dia lebih mendengar sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dibandingkan nasihat-nasihat kedua orang tuanya. Ini dampak dengan narkoba dan pergaulan bebas. Bagaimana cara mengantisipasinya, hadirin dan hadirat? Yang pertama adalah kita harus mengambil ibrah, pelajaran. Terjadi saat sekarang ini adalah hadirnya corona. Kalau secara sepintas mengatakan, kenapa pemerintah melarang kita untuk menutup masjid? Sesungguhnya ada nilai positif, bahwa kita itu disuruh untuk sholat berjamaah di rumah. Karena selama ini bapak, ibunya saking sibuk semua, sehingga anak-anak yang terlantar. Makanya hadirnya corona ini kita harus melanjutkan pelajaran. Mari kita rapatkan barisan untuk sholat berjamaah dan semua bersifat Islam. Sholat berjamaah, zikir berjamaah, baca Al-Quran berjamaah di rumah. Itu berkat daripada corona. Karena Allah sudah muat melihat tingkah laku generasi-generasi kita. Bukan cuma generasi kita, semua umat Islam yang sudah lupa dengan dirinya sendiri. Yang kedua, kenapa kita disuruh untuk pakai scrub? Kenapa? Karena kita disuruh untuk selalu banyak berwudu, agar virus-virus itu tidak terinfeksi dan tidak tersebar di mana-mana. Dan yang ketiga adalah hadirnya corona ini, supaya kita itu tidak selalu berdekatan dengan bukan muhrimnya. Kita sering di dalam masjid mengatakan, luruskan saf dan rapatkan barisan. Kenapa dengan hadirnya corona ini kita disuruh untuk satu jarak, 1 meter dan lain sebagainya? Karena saat sekarang ini melihat kondisi generasi-generasi kita saat ini, banyak generasi baku bonceng, bukan muhrimnya. Allah muak. Insya Allah ketika rumah tangga bagus, pendidikan bagus, insya Allah kita akan menemukan generasi-generasi harapan bangsa, generasi yang hebat, yang bisa diandalkan, yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan dan bisa menggantikan posisi-posisi kita yang akan datang nantinya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan keikhlasan, kesabaran dan tekad yang kuat untuk keluar dari hal-hal yang melanda negeri kita ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.